Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Hajarha. I'm from PPA4. Di sini saya sebagai partisipan. In this video, I will explain the literary period, namely the Augustan period yang terjadi pada tahun 1700 sampai dengan tahun 1750. Pertama-tama saya akan membahas tentang historical background of the Augustan period. The literary period is the period of Augustan between the year 1700 and the year of 7050. Pada saat itu masih di bawah pemerintahan Ratu Georgia I dari Inggris. Periode ini dikenal sebagai periode klasik, tetapi dari sumber yang saya baca, periode ini juga disebut dengan periode neoklasik, yang artinya menekankan pada keteraturan, logika, kesatuan, dan menimbulkan rasa senang. Selama periode ini, para penulis memandang paralel dengan Kaisar Romawi Augustan. Nah, pada periode ini pula, para sastrawan dianggap sudah mencapai puncak kreativitas sastra. The characteristic of literary work in the Augustan period. The main characteristic of English literary in this Augustan period is the existence of the system and regularity in writing, sehingga hal ini menimbulkan gaya bahasa yang jelas, sederhana, tetapi juga beragam. Ciri lainnya disebut dengan intellectual revolution. Maksudnya di sini adalah perubahan orang-orang dengan kemampuan berpikir demi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. So the strong impression caused by the advancement as effect in natural science, so that it becomes the main understanding among philosophers. Nah, suatu kejadian politik bagi kesusastraan, khususnya prosa, disebut dengan Revolusi Gemilang dari tahun 1688 yang menandai kemenangan parlemen Inggris, yaitu sejak parlemen Inggris mewakili rakyat dalam berkembangnya sistem kenegaraan. Nah, sehingga lahirlah terbitan berkala, yaitu surat kabar dan majalah. Dari sinilah mulai meningkatnya pendidikan, di mana orang-orang perlu yang namanya belajar, membaca dan menulis. So, the conclusion of the characteristic in the Augustan period, namely first, using a style of linguistics that is simple and clear. The second, is the use of system and regularity in the works. Kita membahas karya sastra pertama yang ada di dalam periode Augustan, yaitu adalah puisi, poetry. Penyair utama dalam puisi atau tokoh utama atau sejarawan yang berperan penting di dalam periode Augustan ini adalah Alexander Pope 1688 sampai dengan 1741. Alexander Pope dikenal karena pilihan kata-katanya, penyempurnaan garis puisi, dan persamaan dalam ekspresi. So that Poe's works are much loved because of their accuracy and simplicity. Misalnya, to err is human, to forgive is divine. A little reading is the most thing. Four false rules in where English for to treat. Alexander Pope merupakan penyair pada abad ke-18, disebut juga dengan bapak neoklasik. Nah, kenapa dikatakan bapak neoklasik? Pope terkenal karena karyanya berjudul Essay on Criticism, di mana di dalamnya bercerita tentang seni persajakan. Adapun karya-karya Alexander Pope, Homer Iliad and Odyssey, Essay on Man, di mana karya ini pertama kalinya mendapatkan tanggapan positif dari John Dennis yang merupakan saat itu kritikus. The Rape of the Rock, The Elegy to the Memory of a Fortunate Lady. Sastra kedua pada periode Augustan yaitu prosa developed very well the Augustan period. Pada tahun 1702, the first newspaper applied killed the Current. Setelah itu mulailah bermunculan penerbitan berkala lainnya, seperti pada tahun 1709 yang berjudul The Tatler yang membuat berita-berita politik dan esai ringan. Selanjutnya pada tahun 1711 berjudul The Spectator yang saat itu disusun oleh Joseph Addison pada tahun 1672 sampai dengan 1719. Nah, and Richard Steele pada tahun 1672 sampai 1729. Dari sinilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah novel. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa Augustan di prosa adalah yang pertama Daniel Defoe pada tahun 1661 sampai 1731. Beliau merupakan seorang penulis fiksi, pedagang, seorang wartawan, dan merupakan penulis. Beliau menulis novel yang berisi petualangan. Nah, di dalam tulisan beliau, dia menggunakan gaya bahasa yang sederhana. Daniel Defoe, penulis berkebangsaan Inggris yang pertama, berbakat dalam membuat sebuah novel. Karya Daniel yang paling terkenal yaitu berjudul Robinson Crusoe pada tahun 1719. Adapun karya-karya Daniel Defoe, yang pertama The Life Adventure and Pleasure of the Famous Captain Singleton pada tahun 1720, tahun 1724 tentang riwayat
Commonly Jack pada tahun 1724 tentang riwayat hidup seorang pencopet. Roxana or the Fortnite Mistress pada tahun 1724 juga, yang bercerita tentang pelacur di kalangan bangsawan. Nah, masih banyak lagi karya Daniel Defoe yang lainnya. Nah, tokoh yang berperan penting kedua pada karya sastra prosa di periode Augustan yaitu adalah Jonathan Swift 1667 sampai 1745. Swift terkenal dengan penulisan prosa dengan rasa humor yang sangat tinggi. Antara tahun 1696 sampai 1697, Swift menuliskan sindiran atau satira yang berkaitan dengan korupsi dan bidang keagamaan. The characteristics of Swift words are clear, simple, using the right choice of words. The message are implied in Swift work. Karya-karya Jonathan Swift. Yang pertama, The Progress of Poetry and the Day of Judgment pada tahun 1710. Modest Proposal pada tahun 1729. Gulliver Travels yang merupakan karya masterpiece-nya yang terbit pada tahun 1726. Ini ada tokoh atau sastrawan yang berperan penting di dalam prosa yang ketiga, yaitu Samuel Johnson. Samuel Johnson merupakan seorang penulis yang disebut dengan diktator sastra Inggris pada tahun 1788 sampai dengan 1784. Kenapa dikatakan diktator sastra? Karena Samuel Johnson bertahun-tahun merajai dunia sastra Inggris. Literary works that became Johnson real verse are prose and poetry. One of his famous poems is The Vanity of Human Wishes. Artinya, kesombongan, keinginan manusia, dan digital the prose in restless. Adapun karya prosanya itu adalah Is Restless. Berjudul Is Restless. Selanjutnya adalah karya sastra yang ketiga, drama. Dalam periode ini merupakan periode yang gersan. Maksudnya gersan adalah tidak subur bagi karya sastra drama. Tidak subur itu diartikan dengan kata tidak adanya kemajuan atau tidak adanya peningkatan ataupun tidak adanya perubahan dalam karya sastra. Nah, dilihat dari itu ada dua tokoh yang berperan penting di dalam periode ini bagi karya sastra drama, yaitu John Guy dan George Lillo. John Guy 1685 sampai 1732. Beliau menghasilkan sebuah karya yang berjudul The Beggar of Opera pada tahun 1728. Karya ini mencampurkan sindiran politik, lagu-lagu populer, kisah kejahatan dan pengkhianatan, semuanya digabungkan menjadi satu. Sedangkan George Lillo 1698 sampai 1739 dengan karyanya pula yang berjudul The London Merchant or The History of George Branwell, dan ini merupakan drama tragedi yang bercerita tentang seorang murid yang disesatkan oleh seorang pelacur. Nah, terbit pada tanggal 21 Juni tahun 1731. Karya George Lillo ini merupakan jenis karya drama sosial baru. Okay, maybe this is all I can say and explain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and selamat menyaksikan.